Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Anggun Hidayatullah dengan NIM 2305-2003, mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampun Ibu Cici Nur Aziza SPD MPD. Pada video ini saya akan membahas tentang yang pertama, makna Pancasila sebagai sistem filsafat, yang kedua, praktek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam perspektif filsafat Pancasila, dan yang terakhir yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang ketiga tadi, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih itu filsafat. Nah, filsafat adalah cara berpikir yang mempengaruhi bagaimana cara kita menjalani hidup. Filsafat adalah ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak cara berpikir dalam hidup. Nah, setelah kita mengetahui apa itu filsafat, di sini saya akan langsung masuk ke materi yang pertama tentang makna Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah satu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Selain itu juga, menurut Abdul Ghani pada tahun 1998, Pancasila dikatakan filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia. Uh, The Founding Fathers Indonesia yaitu seperti Soekarno, Muhatta, dan Muyamin. Sehingga hasil dari refleksi itu dituangkan dalam suatu sistem yang dinamakan Pancasila. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, yaitu praktek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam perspektif filsafat Pancasila. Di sini saya akan membahas tentang 4 praktek. Yang pertama, praktek Pancasila dalam uh, bidang sosial dan budaya. Yang kedua, praktek Pancasila dalam bidang politik. Yang ketiga, praktek Pancasila dalam bidang ekonomi. Dan yang keempat, praktek Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, langsung saja untuk praktek Pancasila dalam bidang politik. Pengembangan politik negara harus mencerminkan kepada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila Pancasila dan esensinya, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Yang kedua yaitu praktek Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi dapat kita ketahui istilah yang kuatlah yang menang. Sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju pada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang bertujuan demi kesejahteraan rakyat yang luas. Maka sistem ekonomi Indonesia berdasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa, tidak hanya kepentingan salah satu umat. Selanjutnya, praktek Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya disesuaikan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Pada prinsip etika Pancasila, hakikatnya bersifat humanistik. Artinya, nilai-nilai Pancasila berlandasan pada nilai-nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Nah, untuk yang terakhir yaitu praktek Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pancasila sebagai dasar negara senantiasa menyesuaikan diri pada hakikat nilai kemanusiaan, monoplurasi, maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan kepada kedudukan seperti sedia kala agar tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Sehingga ungkapan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka yang dapat terwujud adanya.
Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika pada tiga era, yaitu era reformasi, era pemerintahan Soekarno, dan era Bapak Soeharto. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal sebagai istilah filosofis Gondroslak, yaitu gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI yang pertama. Persisnya pada 1 Juni 1945. Namun, ide tentang filosofis groundless luck itu belum diuraikan secara rinci dan lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoristis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Nah, yang kedua yaitu pada era Soeharto. Kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu pada era reformasi. Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonasinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Bapak B.J. Habibie dalam pidatonya yaitu pada 1 Juni 2011. Nah, setelah kita mengetahui dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat, untuk yang selanjutnya yaitu tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama tantangannya itu ada kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumenisme, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua atau yang terakhir yaitu komunisme. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, segitu doang yang dapat saya paparkan tentang materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.